Shalom jemaat Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan ada di tengah kita pada siang hari ini, amin. Kita petang dengan hadirat syukur, dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah pertama kali di tahun 2026. Oleh Tuhan masih setia buat kita, penyertaannya masih luar biasa buat kita. Kita datang dengan ucapan syukur. Dia Allah yang baik. Ku mau sembah, ku mau sembah Engkau, ku mau tinggikan, ku mau agungkan, kudus. Engkau Allah yang sempurna, Allah yang baik. Kami mau bawa ucapan syukur kami ke hadirat-Mu. Kami mau menyembah-Mu, lebih lagi menyembah-Mu, lebih lagi mengucap syukur. Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu selama ini Tuhan. Di tahun 2026 ini Tuhan, kami mau bawa hidup kami lebih lagi ke dalam tangan-Mu. Lawat kami, bawa hidup kami seperti apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami Tuhan. Apa yang Kau ingini untuk hidup kami, menjadi pribadi yang baik, serupa dengan Kau Tuhan. Bawa kami untuk mempunyai kasih lebih lagi Tuhan. Sebab karya-Mu yang ajaib. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
Biarlah namamu yang terus dimuliakan dan ditinggikan. Biarlah Engkau yang beracara di tengah kami, Engkau melawat kami persatu persatu di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja buat hidup kami. Engkau yang beracara di tengah kami, melawat kami Tuhan dari firman-Mu Tuhan. Biarlah kami keluar dari tempat ini, kami akan peroleh kemenangan daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Sebelum duduk, coba lihat kiri kanannya. Yuk boleh ngucapin selamat tahun baru atau Happy New Year. Shalom dan jika sudah saya persilakan jemaat duduk kembali. Kita akan terus bersuka cita buat Tuhan, amin. Kita akan terus bersuka cita buat Tuhan, amin. Kita akan terus memuji dan menyembah Dia, amin. Kita mau bersyukur lebih lagi buat Dia.
Sebab kasihnya Tuhan sangat luar biasa, amin. Sebab dialah Raja segala raja. Bapak, terima kasih. Inilah pujian penyembahan yang kami bawa sebentar. Tuhan, kami akan bawa persembahan kami. Biarlah apa yang kami bawa, yang kami beri semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara kan jemaat duduk kembali. Yang tak pernah
Kita mau siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena firman yang tak terbatas buat kehidupan kita. Firman-Nya yang selalu menguatkan, firman-Nya yang selalu menegur. Bahkan firman-Nya yang selalu membentuk hidup kita menjadi pribadi yang baik. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu. Saya cuma untuk bangkit berdiri di hidup. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Pernyataan
kami di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh kasih setia Tuhan besar di sepanjang umur hidup kami. Kami boleh memasuki tahun 2026 ini. Di minggu yang pertama kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan kehadiran Roh-Mu yang kudus yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Engkau yang berjalan di depan kami, bahkan Engkau yang menggendong hidup kami melalui berjalan di tahun 2026 ini. Segala perkara dapat kami tangguh di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajarkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk dibentuk oleh firman-Mu. Berfirmanlah sebab kami siap untuk menerima pernyataan kehendak firman-Mu. Roh Kudus urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan. Katakan, amin. Yuk kita sekali lagi yuk, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Oke, seperti biasa, sebelum duduk, coba tengok kiri, tengok kanan, bilang Happy New Year, Happy New Year. Oke, kalau sudah silakan duduk, jemaat Tuhan. Oke, jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Selamat pagi semuanya, semangat? Amin, semangat pagi, tetap semangat ya. Oke, saudaraku, waktu saya memasuki tahun 2026 ini saya berdoa dan bergumul sama Tuhan. Apa yang menjadi pernyataan Tuhan buat tahun ini? Apa yang menjadi tema? Sebab tema ini saudaraku dari tahun ke tahun gereja kita tergenapi dari setiap tema yang terjadi. Ya, saya masih ingat sekali saudaraku waktu memasuki tahun 2020 saudaraku. Tuhan taruh di hati saya menjadi tahun untuk kita bersahati, berdoa bersama-sama. Enggak ada yang tahu saudaraku. Ternyata di tahun 2020 awal COVID terjadi saudaraku ya. Menjadi keadaan yang begitu jauh dari ekspektasi kita. Ternyata Tuhan suruh kita bertekun di dalam doa. Dan tahun 2025 kemarin saudaraku, pernyataan Tuhan datang buat saya untuk menyatakan bahwa tahun 2025 adalah tahun Yobel ya, tahun pernyataan Tuhan buat kita. Sehingga tergenapi apa yang menjadi harapan kita. Gedung yang begitu nyaman untuk kita beribadah bersama-sama ya. Dan hari ini saudaraku, ketika saya bergumul dan satu ayat yang menjadi dasar ayat Nats ketika hari Natal saudaraku. Anak manusia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan untuk mencari yang terhilang ya. Dan ayat ini saudaraku menjadi sebuah rema yang menunjukkan buat kita di tahun ini saudaraku. Tahun 2026 mencari yang tersesat dan terhilang. Oke, kita coba akan gali dan pelajari saudaraku. Karena ini cukup banyak ayatnya, boleh lanjut multimedia. Saya akan bacakan saja dengan cepat. Bapak Ibu Saudara boleh perhatikan ayat Alkitabnya supaya mengerti akan apa yang dinyatakan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya?
Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia akan memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya. Serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu demikianlah juga akan ada sukacita di sorga. Karena satu orang berdosa yang bertobat daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Oke, satu perikop lagi saudaraku, boleh lanjut multimedia pada ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 ya. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu diantaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu demikianlah juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Oke. Boleh lanjut multimedia. Saudaraku, kisah ini diawali dengan sebuah situasi. Keadaan di mana ini menjadi sebuah dasar kenapa Tuhan Yesus mengungkapkan 3 perumpamaan. Perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, dan perumpamaan tentang anak yang hilang. Tapi hari ini kita akan spesifik membahas 2 perikop saja ya. Dan saudaraku, ternyata diceritakan Tuhan Yesus biasa berkumpul bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus. Dan kondisi yang berbalik saudaraku, sementara orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat justru mereka bersungut-sungut. Saudaraku, dari konteks ini Yesus menyampaikan perumpamaan-perumpamaan ini ingin menyatakan satu hal. Bicara tentang hati Bapa di sorga. Hati Bapa yang rindu, ingin mencari, ingin menyelamatkan yang tersesat dan terhilang. Saudaraku, ini menjadi sebuah hal yang harus menjadi bagian milik kita. Bahwa saudara dan saya dipanggil untuk menjadi orang percaya. Hati Bapa, kalau kita pakai stetoskop gitu ya, kita tempelkan stetoskop itu ke dadanya Tuhan Yesus. Bunyinya cuma satu saudaraku, jiwa, jiwa, jiwa. Artinya apa? Di dalam hati Tuhan, kerinduannya hanya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat. Sebab itu ini harus menjadi hati kita. Ini harus menjadi bagian yang kita renungkan dan kita lakukan untuk kita boleh memiliki hati seperti Kristus. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa, hati yang mencari yang tersesat dan yang terhilang. Pertanyaannya buat kita, bagaimana kita bisa memiliki hati Bapa, hati seperti Yesus yang mencari orang-orang yang tersesat dan terhilang itu. Oke, langsung saja. Multimedia, next. Yang pertama saudaraku, kita baca sekali lagi pada ayat pertama dan kedua. Dibaca ya, sama-sama ya. 2, 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Saudaraku, dengar baik-baip. Waktu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat berdekatan dengan orang-orang berdosa, khususnya dengan para pemungut cukai, maka saudaraku, mereka menunjukkan sebuah respon negatif terhadap mereka. Dan mereka menolak orang-orang berdosa ini. Tetapi perhatikan baik-baik saudaraku. Sebaliknya dikatakan orang-orang berdosa, bahkan para pemungut-pemungut cukai,
Mereka biasa. Artinya apa saudara kalau biasa? Seringkali bersama-sama dengan Yesus. Untuk mendengarkan Yesus. Untuk menerima nasihat, menerima pengajaran dari Tuhan Yesus. Kenapa mereka bisa mengalami sebuah kedekatan dengan Tuhan? Firman Tuhan bilang saudaraku, karena Yesus menerima orang-orang berdosa. Hal yang pertama dengar baik-baik. Bagaimana kita bisa punya hati seperti hatinya Tuhan. Hati Bapa yang mengasihi jiwa-jiwa. Hati Bapa yang mau mencari mereka yang tersesat dan terhilang. Ketika hati kita penuh dengan belas kasih. Apa arti belas kasih? Oke, boleh lanjut multimedia. Saudaraku, saya tuliskan di sana belas kasih memiliki kecenderungan sikap untuk menghapuskan hukuman dari orang yang bersalah. Ya, kamu bersalah. Ya, kamu berdosa. Tapi bukan untuk diserang, bukan untuk dijatuhkan, tapi mengampuni. Kecenderungannya untuk menghapuskan orang dari kesalahannya. Ini namanya belas kasih. Ya, tidak dipungkiri. Bersalah, tidak dipungkiri. Berdosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Tuhan benci dosa, tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Bagaimana dengan kita? Kita rata-rata seperti para Farisi, ahli-ahli Taurat. Benci sama orang berdosa, benci-bencinya sama orang-orangnya gitu ya. Udah benci sama perbuatannya, benci juga kita sama orangnya gitu, sama pribadinya ya. Seringkali saudaraku, kita menjadi pribadi yang tidak memiliki belas kasihan karena kita tidak menerima orang lain seperti Kristus menerima mereka. Hari ini saudaraku kita belajar, yuk belajar untuk kita mengampuni. Ada pengampunan yang keluar dari hati kita supaya kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasih. Kenapa kita harus penuh dengan belas kasih? Saudaraku, kata terhilang dalam bahasa aslinya memiliki pengertian bukan lenyap sama sekali. Bukan ya. Tapi memiliki arti berada di tempat yang salah. Tadi pagi saya bercanda gitu ya. Jadi kalau saudara buka dompet saudara, ternyata dompetnya isinya kosong. Hilang duitnya. Itu bukan berarti lenyap sama sekali. Ya, bukan artinya lenyap sama sekali. Cuman dia salah tempat. Adanya di dompet orang, bukan di dompet sendiri gitu ya. Bukan, itu joke aja gitu ya. Jadi sekali lagi saudaraku, saya mau bilang saudaraku, kata terhilang artinya orang itu berada di tempat yang salah. Bahkan pengertian yang lebih dalam berkata bahwa mereka ada di tempat yang berbahaya. Dan mereka tidak mampu untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Makanya kalau kita baca saudaraku di dalam kitab Injil banyak sekali pernyataan. Ketika Yesus melihat mereka, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kenapa? Karena mereka lelah dan mereka tersesat. Mereka menjadi orang-orang yang seperti domba tanpa gembala. Saudaraku, keadaan seperti ini menunjukkan tentang keadaan yang begitu sangat memprihatinkan. Ya, keadaan yang terjebak di dalam satu kondisi, mereka tidak bisa keluar sendiri tanpa dituntun untuk menemukan jalan kebenaran. Karena itu hati Yesus tergerak oleh belas kasih. Saudaraku, untuk kita dapat memiliki hati yang penuh dengan belas kasih, jika kita mengubah cara pandang kita dengan menggunakan matanya Yesus, menggunakan cara pandangnya Yesus, melihat seperti Yesus melihat orang-orang berdosa. Waktu kita lihat orang berdosa saudaraku, kita tidak akan segera menghukum mereka, kita tidak akan segera menghakimi mereka, kita tidak segera menjatuhkan mereka.
jika kita memandang mereka dengan pandangannya Yesus, dengan cara seperti Yesus melihat, hati yang tergerak dengan belas kasihan. Kenapa? Karena mereka seperti domba yang tersesat. Makanya saudaraku, inilah gambaran tentang kasih Tuhan yang begitu besar. Ketika Tuhan Yesus sedang tersalib, saudaraku, bayangkan, dia sedang disalib dalam kondisi yang menderita amat sangat. Lalu dia bisa berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalau ada orang saudaraku yang jahat, yang berbuat sesuatu hal yang keji, sesuatu hal yang luar biasa, kita harus mengatakan saudaraku, Tuhan ampunilah mereka. Sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Karena mereka dalam kondisi yang di tempat yang salah. Ini persis saudaraku seperti ketika Tuhan tugaskan Yunus ke kota Niniwe. Ceritanya tahu ya. Lalu dia malah kabur ke Tarsus. Kenapa? Karena dia tidak mau Niniwe bertobat. Karena Niniwe itu ibu kotanya orang Asyur. Musuhnya orang Israel. Musuhnya orang-orang Yahudi. Tapi ternyata Tuhan suruh Yunus untuk buat tobat orang-orang Niniwe. Dalam pemberitaan Injilnya di sana saudaraku, ternyata betul orang-orang Niniwe bertobat. Maka ngambeklah Yunus. Ini lucu ya. Baru ketemu nih nabi model kayak gini ya. Dia khotbah, orang bertobat, malah dia ngambek. Yeremia berkhotbah puluhan tahun, nggak ada yang tobat. Ini khotbah sekali, langsung bertobat. Tapi dia ngambek saudaraku. Dia ngambek, lalu dia bilang, betul kan? Niniwe diselamatkan, Niniwe dipulihkan. Ngambek dulu dia. Kemudian Tuhan kasih pohon jarak. Pohon jarak itu kayak pohon kelapa gitu saudara ya. Sepoi-sepoi dia tidur di bawah pohon kelapa, di bawah pohon jarak saudaraku. Lagi enak-enak, adem-adem angin sepoi-sepoi dia tidur saudaraku. Tuhan isengin saudaraku. Dikasih ulet tuh pohon. Sekejap tuh pohon kering mati. Langsung dia kepanasan kan. Sinar matahari langsung nusuk dia. Ngambek lagi dia. Lalu Tuhan bilang gini. Yunus, kamu lihat tuh. Demi pohon jarak yang kamu tidak nanam, kamu tidak menyiraminya. Hanya gara-gara pohon itu kamu ngambek. Bagaimana dengan aku terhadap orang-orang Niniwe yang ada jumlahnya dalam ribuan orang. Yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Dan mereka sedang menuju kepada kebinasaan. Apakah aku tidak mengasihi mereka? Saya mau katakan hal yang sama hari ini. Yuk, miliki hati yang penuh dengan belas kasih. Kalau engkau mengerti mereka tersesat, mereka seperti domba yang kelelahan dan mereka di dalam kondisi yang tidak mengerti untuk kembali pulang. Hanya kita yang mampu untuk menyelamatkan mereka, menuntun mereka kepada kebenaran di dalam Kristus. Oke, boleh lanjut multimedia. Saya tuliskan di sana saudaraku, waktu Tuhan Yesus melihat orang yang berdosa dan bersalah. Tuhan tidak memandangnya dengan penghakiman. Tetapi Tuhan Yesus melihat mereka sebagai domba yang tersesat berada pada tempat yang salah. Yang sedang menuju kepada kebinasaan. Berada di tempat yang paling berbahaya. Saya disclaimer dulu saudaraku. Saya keluar sedikit. Kalau saudara lihat, perhatikan baik-baik saudara. Ketika kita tinggal di dalam dosa. Ketika kita menikmati dosa, hati-hati saudara. Jangan anggap itu sepele, jangan anggap itu ringan. Sesungguhnya kita sedang ada di tempat yang berbahaya. Di tempat menuju kepada kebinasaan. Karena itu saudaraku, hari ini yuk Tuhan ingatkan dan sadarkan kita bahwa dosa adalah pemberontakan terhadap hukum Allah. Tinggalkan dosa dan hiduplah dalam kebenaran. Saudaraku, sekali lagi bahwa Tuhan Yesus memandang mereka bukan dengan penghakiman, tapi dengan belas kasihan.
Saya berharap jemaat di GBI Katarizo, ketika Tuhan izinkan ada orang berdosa di tengah-tengah kita, jangan pandang dia dengan penghakiman, tapi dengan belas kasih. Mohon maaf ya, bagaimana kalau Tuhan izinkan ada di tengah-tengah kita seorang LGBT? Tahu nggak Pak, itu orang gay Pak, gay. Wah, jadi bahan gosip gitu ya. Gak, tuntun mereka kepada kebenaran. Saya berharap saudaraku, untuk kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang memiliki cara melihat, cara memandang seperti Kristus memandang. Sehingga orang-orang berdosa ini, mereka merasakan kenyamanan, mereka bisa duduk bareng, mereka bisa bersama-sama dekat dengan Yesus dan terbiasa mendengarkan perkataan Yesus. Kenapa? Karena ada penerimaan. Saya mau katakan saudaraku, belas kasihan itu terjadi ketika kita bisa menerima orang lain dalam keadaannya. Makanya Paulus berkata saudaraku, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan perkataannya. Terimalah satu dengan yang lain sama seperti Kristus menerima kita. Amin. Terimalah. Sebab tanpa penerimaan saudaraku, kalau kita mulai melihat dan memandang orang di dalam segala kelemahan, di dalam segala kesalahan, di dalam segala dosanya, tanpa penerimaan, maka yang muncul pasti penghakiman. Amin. Jangan tuntut orang lain lebih dahulu berubah, tetapi penerimaan akan membuat kasih Allah bekerja di dalam kehidupan orang itu. Kalau saudara lihat kisah Zakeus, orang yang punya orientasi kepada uang, tujuan hidupnya hanya uang. Kenapa dalam sekejap waktu dia bisa berubah menjadi orang yang mengasihi Tuhan? Sekali lagi jawabannya, karena penerimaan. Dia mau melihat seperti orang apakah Yesus itu. Tidak ada yang kasih kesempatan. Sampai dia harus memanjat pohon ara karena badannya pendek. Zakeus dibenci sama banyak orang saat itu. Zakeus dianggap orang yang berdosa dan bersalah. Semua orang memandang dengan penghakiman kepadanya. Sehingga tidak ada pertobatan dalam kehidupannya. Dia mengeraskan hatinya. Tapi saudaraku, waktu Tuhan Yesus bertemu dengan dia, Tuhan Yesus berkata apa? Zakeus, turunlah, sebab malam ini aku harus menumpang di rumahmu. Ada satu penerimaan yang luar biasa. Tuhan Yesus mau bermalam di rumah orang berdosa, kepala pemungut cukai. Penerimaan itulah yang mengubahkan hidup Zakeus. Seseorang yang cinta uang, diubahkan hatinya menjadi cinta Tuhan. Amin. Hari ini yuk, firman Tuhan mau ingatkan kita bagaimana kita bisa memiliki hati seperti hatinya Kristus. Hati yang mencari orang-orang yang tersesat dan terhilang. Ketika kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasih. Memandang orang lain seperti Kristus memandang. Bukan dengan penghakiman, tapi dengan penerimaan. Yang mengerti, boleh bilang amin. Oke, yang kedua. Yuk kita lihat ayat 4 dan ayat 8. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun. Dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham. Dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumahnya serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Saudaraku, di dalam dua perumpamaan ini memiliki kesamaan. Mencari sampai
Bukan. Kenapa harus dicari sampai ketemu? Karena tentu saja yang hilang itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat bernilai. Betul? Coba yang sayang sama istrinya hilang. Dicari nggak? Kesempatan Pak, kawin lagi. Bahaya. Ini serius. Kalau kita betul-betul menganggap sesuatu yang berharga, menganggap sesuatu yang bernilai, kita akan cari, harus sampai ketemu. Betul? Hal yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki hati seperti Bapa yang mencari yang tersesat dan terhilang. Waktu kita mengerti betapa berharganya, betapa bernilainya jiwa-jiwa bagi Tuhan. Saudaraku, menarik sekali ya. Diceritakan, oke boleh lanjut multimedia. Diceritakan saudaraku dalam dua perumpamaan ini ya, menekankan kata mencari. Allah yang lebih dulu punya inisiatif untuk mencari. Allah tidak pasif hanya menunggu orang berdosa. Saya berharap jemaat Katarizo jangan hanya berdoanya begini, Tuhan Yesus kirimkan jiwa-jiwa. Ya, nggak usah diperintah juga Tuhan, pasti kirim jiwa-jiwa. Karena Tuhan, Allah punya inisiatif untuk mencari dan menemukan, sampai menemukan jiwa-jiwa yang terhilang. Tapi Tuhan juga mau kita punya inisiatif yang sama, mencari yang tersesat dan terhilang. Yang mau bisa bilang amin. Saudaraku, dalam perumpamaan yang pertama dikatakan ada seorang yang punya 100 ekor domba. Hilang satu domba. Ya, tapi yang menarik saudaraku dikatakan si gembala ini meninggalkan yang 99 itu, garis bawahi, di padang gurun. Saya coba renung-renung karena saya sudah beberapa kali kan ke Israel. Gaya. Ayo Katarizo, kapan-kapan kita ke sana ya. Makanya nabung. Kita sama-sama nanti berangkat ya. Pokoknya saya berharap jemaat Katarizo bisa sama-sama saya. Kita pergi ke Holy Land ya. Saya kasih harga yang paling the best nanti ya. Pokoknya bersama Impian Tour and Travel. Percayalah ini gak ada tipu-tipu. Wong punya gua sendiri sama si Samuel Simanjuntak ya. Gak ada mungkin tipu-tipu begitu ya. Oke. Kembali lagi saudaraku, keadaan di padang gurun itu keadaan yang sangat berbahaya. Banyak binatang buas dan banyak binatang yang beracun. Domba ditinggal sendirian tanpa gembala, kan berbahaya saudaraku. Tapi bisa bayangin ya saudara, hanya demi mencari yang satu yang tersesat itu, dia tinggalkan yang 99, lalu dia cari yang tersesat yang satu itu sampai ketemu. Apa maknanya saudaraku? Saya tulis di sana. Tuhan tidak melihat nilai jiwa-jiwa itu sebagai angka. Tuhan tidak lihat seseorang itu berdasarkan status sosialnya, nilai harga dirinya. Alah, cuman tukang becak Pak, udah biarin Pak, nggak usah itu mah. Ada di gereja, nggak ada di gereja juga nggak ada bedanya Pak, nggak nguntungin gitu ya. Nggak, di hadapan Tuhan nggak bicara seperti itu saudaraku. Di hadapan Tuhan bukan soal angka, bukan soal nominal, tapi bagi Tuhan setiap pribadi memiliki nilai yang sangat berharga dan tak terhingga. Setiap pribadi berhak untuk menerima keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus. Bisa dimengerti saudaraku tentang perkara ini? Kalau saudara memahami betul makna ini saudaraku, maka saudara akan memahami betul bahwa betapa berharganya di hadapan Tuhan, bagi Tuhan satu jiwa saja. Dia rela tinggalkan yang 99 itu dan mencari yang satu itu sampai ketemu. Kenapa? Karena bagi Tuhan saudaraku bukan bicara soal
siapa kamu. Bukan bicara tentang status sosialmu, berapa nilai harga dirimu, bukan. Tapi engkau sangat berharga. Setiap jiwa sangat berharga dan tak ternilai harganya bagi Tuhan. Amin. Oke, lanjut, next. Saudaraku, selanjutnya di dalam perumpamaan yang kedua dikatakan ada seorang perempuan punya 10 dirham. Hilang 1 dirham. Maka sang perempuan itu menyalakan pelita. Dia sapu, dia sisir seluruh rumahnya. Dia cari dengan teliti sampai menemukannya. Saudaraku, waktu saya gali dan pelajari, saudaraku, 1 dirham ini enggak besar, saudaraku. Satu nominal mata uang yang cuman sebesar 1 dirham itu sama dengan 1 dinar, mirip-mirip. Berarti cuman 1 hari upah orang kerja. Kalau zaman sekarang tukang bangunan 1 hari kerja berapa? 150, 200 ribu. Anggaplah paling tinggi 250 lah ya. 200 ribu, 250. Kayaknya kalau 250 kayaknya udah ketinggian gitu ya. 200 ribu. Satu nominal yang secara ukuran nominal uang enggak besar. Tapi saudaraku dikatakan dia cari sedemikian rupa sampai menemukannya. Saudaraku, ini bukan bicara tentang harga, bukan bicara tentang nilai nominal, bukan bicara tentang nilai tersier, nilai yang ada di nominalnya, tapi ada nilai intrinsik. Lulus kan lu ekonominya. Nilai intrinsik, ada nilai sesuatu yang berharga di dalamnya. Dikatakan dalam penafsirannya saudaraku, kemungkinan uang dirham ini adalah mas kawinnya. Jadi sebuah uang yang menjadi bagian dalam sejarah hidupnya. Ada nilai, ada cerita khusus lah begitu ya, yang membekas di dalam kehidupan perempuan ini. Makanya dia harus cari sampai ketemu. Tahu nggak? Jiwa-jiwa bagi Tuhan sesuatu yang punya nilai intrinsik yang sangat membekas di dalam kehidupan Tuhan. Dan dia mau cari jiwa-jiwa itu sampai ketemu. Amin. Bisa dimengerti jemaat Tuhan? Kalau saudara mengerti betul tentang perkara ini saudaraku, maka hati kita akan sama seperti hati Tuhan. Kita mau mencari yang tersesat dan terhilang. Kenapa? Karena bicara sesuatu yang sangat berharga, satu jiwa saja sangat berharga dan bernilai bagi Tuhan. Hal ini menunjukkan bagi Tuhan satu jiwa memiliki arti nilai yang sangat besar yang tak terhingga. Sekalipun menurut ukuran dunia itu adalah nilai yang kecil. Tapi masalahnya bukan nominal angkanya, bukan nominal yang tertera, tapi ada nilai di balik sesuatunya itu. Ya, seperti pengalaman sejarah yang kita miliki dalam kehidupan kita. Satu benda yang punya kenangan, memori yang begitu luar biasa. Dan bagi Tuhan jiwa-jiwa sesuatu yang sangat berharga. Amin. Ini hal yang kedua saudaraku. Dan yang terakhir. Wah. Kenapa? Bagaimana caranya kita punya hati seperti hati Bapa yang mau mencari mereka yang tersesat dan terhilang. Firman Tuhan bilang pada ayat 10, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Satu orang saja bertobat. Firman Tuhan bilang, ada sukacita besar di sorga. Ada kegembiraan besar terjadi. Ya, kata sukacita dari bahasa aslinya menggunakan kata kara. Yang menunjukkan kegembiraan yang dalam, kegembiraan yang meluap-meluap. Jadi bukan kegembiraan biasa, tapi heboh, kegembiraan yang begitu excited. Ketika satu jiwa saja terjadi pertobatan, ada sukacita besar. Sebab itu saudaraku jangan anggap ringan nilai satu jiwa yang berharga di hadapan Tuhan. Amin. Karena satu orang saja diselamatkan, maka surga bersuka
sukacita. Saya balik, kalau ada satu orang meninggalkan Tuhan, ada satu orang yang tersesat, ada satu orang yang murtad, bagaimana? Nangis di sorga, saudaraku. Betul nggak? Iya dong. Kalau ada satu orang bertobat, gembira, sukacita yang begitu luar biasa, ledakan sukacita yang begitu heboh di sorga. Kalau ada satu orang yang terhilang, maka surga bersedih. Karena itu saudaraku, keselamatan satu jiwa adalah peristiwa kosmik yang menggetarkan surga. Sukacita Tuhan lengkap ketika yang tersesat kembali pada tempat yang benar. Apa arti kata dosa? Dari kata hamartia, yang artinya meleset dari tujuan Allah. Waktu orang bertobat, dia berpaling dari dosa kepada Allah dan berjalan dalam kehendak Allah. Orang itu kembali pada jalan yang benar sehingga menerima kehidupan yang dari Tuhan. Dan disitulah ada sukacita yang besar. Sebaliknya, waktu saudara yang tadinya sudah duduk di bangku gereja, yang sudah dengar pengajaran firman Tuhan, yang sudah berjalan dalam kebenaran, tapi tiba-tiba saudara berjalan pada kesesatan, saudara meleset dari jalan yang benar. Apa yang terjadi? Surga bersedih. Sekali lagi, ini hati Tuhan. Nyatakan dalam kehidupan kita sungguh kehidupan yang baru, kehidupan yang bersih, kehidupan yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan punya hati Bapa, mau cari yang tersesat dan terhilang sampai menemukannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yuk, kita datang sama Tuhan yuk. Kita naikkan pujian. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa haleluya. Dinyalain dulu keyboardnya, katanya mati. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Yuk kita pasti berdiri bersama-sama nyatakan pujian ini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus.
lewat pernyataan firman-Mu pagi ini bagi kami. Hari ini kami mengerti tentang hati Bapa, hati yang begitu mengasihi jiwa-jiwa, hati yang merindukan untuk mencari yang tersesat dan terhilang. Hari ini ajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati-Mu, hati yang mengasihi kepada jiwa-jiwa yang tersesat, kepada jiwa-jiwa yang terhilang, mereka yang ada di dalam kegelapan, mereka yang ada dalam dosa. Kami mau Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan belas kasih. Ketika kami menjadi pribadi yang berbelas kasih, maka kami akan memandang orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah, bukan dengan penghakiman, tetapi dengan penerimaan. Sebab kami tahu mereka sedang tersesat, mereka sedang ada dalam kegelapan, mereka sedang ada dalam keadaan yang tidak mengerti, mereka ada di tempat yang salah dan berbahaya. Adalah tugas kami dengan penuh dengan belas kasih menuntun mereka kepada kebenaran dan terang Tuhan yang ajaib. Bahkan yang kedua, berikan kepada kami mengerti betapa berharga, betapa bernilainya satu jiwa saja. Bukan bicara tentang status sosial seseorang, bukan bicara tentang harga diri seseorang, bukan bicara tentang siapa orang yang kami bawa, yang kami kenalkan kepada Tuhan. Tetapi satu jiwa, siapapun mereka, begitu berharga dan bernilai. Satu nilai yang ada di dalam kehidupannya begitu berharga bagi Tuhan. Nilai intrinsik yang ada di dalam kehidupan setiap jiwa-jiwa, mereka berhak untuk menerima anugerah Tuhan. Bahkan yang ketiga, hari ini firman Tuhan ajar kepada kami untuk kami memahami, ketika ada satu jiwa saja bertobat, maka ada kesukacitaan besar, ada kegembiraan besar terjadi di sorga. Ada sorak-sorai sukacita para malaikat-malaikat di sorga karena satu orang saja bertobat. Oleh karena itu kami belajar Tuhan untuk mengerti kegembiraan ini harus menjadi bagian hati kami. Kalau ada satu orang saja mereka bisa mengenal kebenaran, maka ada sukacita besar juga di dalam hati kami. Sebaliknya, ketika kami orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, tapi justru kami hidup meleset dari tujuan Allah, keluar dari kehendak Tuhan, maka ada kesedihan besar di sorga. Sungguh Tuhan ini menjadi satu perhatian buat kami. Dosa bukanlah sesuatu yang biasa. Dosa menempatkan orang di dalam keadaan yang berbahaya menuju kepada kebinasan. Oleh karena itu kami boleh bijaksana dalam hidup ini. Untuk kami yang sudah mengenal kebenaran, hidup dalam kebenaran Kristus itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu, Tuhan meteraikan di dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Silakan duduk saudaraku, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Mari saya undang para pelayan-pelayan perjamuan kudus. Haleluya. Sukacitaku nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Di hadapan kami roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah-pecah dan tercurah dari sungai salib buat kami. Karena saat ini Tuhan layakkan kami dengan cara yang benar untuk makan sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Biar sungguh kami boleh dilayakkan untuk menerima berkat
ibu saudara yang belum terlayani dengan roti dan anggur perjamuan, kalau ada boleh memberitahukan. Baik, kalau semua sudah, saudara boleh persiapkan roti di tangan kanan kita. Pegang roti di tangan kanan kita, angkat lebih tinggi. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Hari ini pegang janji firman Tuhan dan percaya, apa yang menjadi sakit penyakitmu, apa yang menjadi kelemahan tubuhmu, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan engkau. Tuhan Yesus sudah memulihkan engkau. Terima kesembuhan yang dari Tuhan Yesus. Bahkan apa yang menjadi pergumulan, persoalan, tantangan kehidupanmu, percaya Tuhan sudah kasih engkau kekuatan baru. Tuhan sudah beri engkau kecakapan untuk menanggung segala sesuatu. Dan ada jalan keluar yang Tuhan berikan untuk masalah kita. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh angkat cawan di tangan kanan saudara. Anggur ini adalah lambang dari darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kremisi, akan putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Jika kita mengaku dosa, Dia adalah Allah kita yang setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa dan kejahatan kita. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Oh, terima kasih. Kami bersyukur. Tuhan Yesus baik selama-lamanya. Anugerah-Mu berlimpah. Kami sembah.
percaya penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Berjalan di tahun 2026 ini. Sungguh kami boleh menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami mau berjalan dalam kerinduan hati Bapa untuk mencari dan menyelamatkan yang tersesat dan terhilang itu. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat firman-Mu, kami terima berkat perjamuan kudus pagi hari ini. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Silakan duduk. Nanti sebentar cawan-cawan anggur akan dikumpulkan, mohon jangan dibuang sembarangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, tiba saatnya untuk kita mendengarkan untuk menyaksikan pengumuman atau warta. Kami persilakan. Terima kasih kepada semua placement. Shalom Jemaat GBI Katarizo. Warta Jemaat, Minggu, tanggal 4 Januari tahun 2026. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katarizo atau melalui QR Code yang sudah disediakan. Ibadah terobosan doa dan puasa. Hari Rabu, tanggal 7 Januari tahun 2026. Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Di gereja. Info ibadah Komsel. Komsel Poris Indah. Kamis tanggal 15 Januari tahun 2026. Pukul 19.30. Tempat akan diinfokan lebih lanjut. Komsel Poris Gaga. Jumat tanggal 16 Januari tahun 2026. Pukul 19.30 di gereja. Komsel Cipondo. Jumat tanggal 23 Januari tahun 2026. Pukul 19.30 di gereja. Ibadah doa pagi via Zoom. Hari Sabtu tanggal 10 Januari tahun 2026 pukul 5.30. Ibadah WBD Sabtu tanggal 24 Januari tahun 2026 pukul 15.30 di gereja. Ibadah Katarizo Kids setiap hari Minggu pukul 9.30 di gereja. Ibadah Katarizo Our Generation Sabtu tanggal 24 Januari tahun 2025 pukul 18 di gereja. Ibadah Raya Minggu depan tanggal 11 Januari tahun 2026 akan dilayani oleh Pendeta Dr. Samuel Simanjuntak. Jemaat Katarizo mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang bertambah umur pada minggu ini. Saudari Sylvia Jane, Kuya-kuya. Bagi jemaat yang rindu melayani sebagai singer, pemusik, aser, dan tim besuk dapat mendaftar ke sekretariat. terima kasih kepada semua pelayan. Iya, sekali lagi selamat ulang tahun buat Saudari Sylvia Jenwinata. Anaknya siapa ya? Dan Bapak Kiki Sanjaya, papanya siapa ya? Oke, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Iya, saudaraku, diumumkan bahwa mulai minggu ini ya, mulai minggu kedua, semua kegiatan gereja akan perlahan diaktifkan kembali. Jadi untuk doa malam, untuk ibadah-ibadah komisi maupun juga komsel, semuanya akan kembali diaktifkan. Dan diinformasikan bahwa saat ini seperti yang sudah diumumkan di akhir tahun lalu, di tahun 2025 kepengurusannya sudah berakhir, jadi saat ini sudah didemisioner. Oleh karena itu sekali lagi, mungkin kemarin tidak hadir, saya ucapkan banyak terima kasih atas nama Gembala Jemaat. Saya mengucapkan banyak terima kasih, bahkan
Sungguh-sungguh jerih lelah Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Dan nanti tahun 2026 ini minggu ketiga kita akan mengadakan pelantikan kepengurusan yang baru ya. Sekali lagi kita nanti akan untuk grup-grup yang lama mungkin akan di off-kan dulu. Nanti kita akan bentuk grup yang baru ya. Oke. Saya pikir itu saja yang mau diumumkan tambahannya, dan kita akan membawa persembahan persepuluhan kita di awal bulan ini ya. Katakan pujian. Kiranya bersama-sama kita akan baca pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa, itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Allah yang Maha Esa, itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus Juru Selamat dan Pengantara kita, dan adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umat yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Di awal tahun, minggu pertama di tahun ini Tuhan, kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya jerilah kami dalam Tuhan dan tidak pernah sia-sia. Anugerah-Mu berlimpah dalam setiap kami orang-orang yang beribadah kepadamu. Seperti janji firman-Mu, diberkatilah
Orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, diberkatilah roti makanan kami, diberkatilah air minuman kami, dan kami dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kami percaya anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan menyertai hari-hari kami. Kami berdoa Tuhan secara khusus buat semua para pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat pelayanan pekerjaan Tuhan pada hari ini tidak terkecuali. Apapun yang kami lakukan untuk Tuhan, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini juga kami penuh sukacita berdoa buat saudara-saudara kami yang tak ditambah usia dalam minggu ini. Buat saudari Sylvia Jen Winata, buat Bapak Kiki Sanjaya. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang menyertai kehidupan mereka. Mereka boleh tambah usia, biar mereka tambah cinta Tuhan. Tambah hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa, mari Tuhan, Engkau yang memberkati segala kehidupan mereka, apa yang jadi harapan, cita-cita masa depan mereka. Tuhan Yesus memberkatinya. Bahkan kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati, biar perlindungan-Mu senantiasa memelihara hidup mereka, supaya baik keadaan mereka, kesehatan mereka senantiasa terpelihara. Terima kasih Tuhan, kami bawa gereja kami dalam pimpinan Roh Tuhan, sebab kami tahu gereja ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Ini adalah pekerjaan-Mu. Karena itu biarlah Roh-Mu yang memimpin umat-Mu Tuhan. Kami percaya gereja ini akan Tuhan pakai menjadi satu wadah yang besar untuk menjangkau banyak jiwa. Kami percaya Tuhan, setiap kursi, setiap tempat yang tersedia, yang masih banyak yang kosong, melalui kehidupan kami, melalui pelayanan kami, memiliki hati seperti hati Bapa, maka kami percaya Tuhan, kami akan mencari jiwa-jiwa yang belum datang kepada Tuhan, mereka yang masih tersesat dan mereka yang masih terhilang. Dan kami percaya ketika nama Tuhan Yesus ditinggikan di tempat ini, Engkau akan menarik banyak jiwa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati susunan kepengurusan di tahun 2026 ini. Mari Tuhan, Engkau memberkati semua dalam proses untuk kami mempersiapkan sehingga benar-benar orang-orang yang terpilih yang akan melayani Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati juga buat bangsa negara kami Indonesia. Di dalam tangan kasih-Mu kami bawa bumi Indonesia. Biarlah Indonesia mendapat anugerah-Mu, kasih-Mu. Dijauhkan dari segala bencana, mara bahaya, kecelakaan, bahkan kejahatan terorisme. Kami mohon Tuhan, Indonesia mendapat anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, secara khusus mari Engkau memberkati pemerintahan kami. Dari pemerintahan tertinggi di pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri, bahkan sampai kepada pemerintahan-pemerintahan di daerah-daerah, sampai ke pemerintahan terkecil di lingkungan. Tuhan berkati, supaya benar-benar hati yang takut akan Tuhan ada pada mereka. Sungguh-sungguh bekerja, membawa sejahtera bagi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati semua aparat penegak hukum. Mulai dari Mahkamah Agung Tuhan, kehakiman, kejaksaan, kepolisian, KPK. Biar mereka berjalan dalam kebenaran, hati yang takut akan Tuhan. Bahkan mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan menegakkan penegakan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Kami berdoa Tuhan memberkati untuk Tentara Nasional Indonesia, TNI Tuhan, menjaga kedaulatan bangsa ini, menjaga teritorial bangsa kami, menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat di Indonesia, biar sungguh Tuhan berkati. Indonesia dimenangkan buat Tuhan. Tuhan berkati gereja-gerejamu, Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkati semua para penginjil, para gembala, semua misionaris, semua orang yang bekerja di ladang Tuhan. Untuk penjangkauan jiwa-jiwa bagi Indonesia. Kami percaya penyelesaian amanat agung Kristus terjadi buat Indonesia dalam nama Yesus. Bahkan buat setiap kami Tuhan, kami percaya Engkau memberkati. Dalam setiap usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan dalam kebenaran firman Tuhan.
Tuhan buat jadi berhasil dan jadi beruntung. Tangan Tuhan ada di atasnya, memberkati usaha pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati studi pendidikan anak-anak kami dalam keberhasilan studi pendidikan mereka yang terbaik. Kami percaya Engkau juga melindungi dan memberkati keluarga kami senantiasa dalam penjagaan Maha Tinggi. Keluar masuk kami dari rumah kami dan dimanapun kami berada, Tuhan pagari dan Tuhan sertai. Bahkan ada damai sejahtera, ada sukacita di tengah-tengah keluarga umat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu di GBK Tariso ini, mereka semua hidup berbahagia. Keluarga penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Dan hidup kami boleh menjadi hidup yang bernilai, berarti di hadapan-Mu. Karena itu mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita. Mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin.